kamu tahu nggak sih berita ini? Oh, ini kan berita yang sempat viral waktu itu kan? Iya, ini tuh ada pendaki asal Brazil yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Terus proses evakuasinya itu bikin pro kontra antara netizen Indonesia sama netizen Brazil. Iya tahu, berita ini tuh sempat geger nggak sih di sosmed itu? Sebenarnya masih banyak tahu tragedi-tragedi di gunung yang banyak memakan korban jiwa. Iya kan, jadi makin takut nggak sih kalau mau naik gunung tuh? Pemirsa, kembali lagi bersama saya Zidna Kamila. Di episode kali ini kita akan menelusuri tragedi-tragedi yang pernah mengguncang 5 gunung ternama Indonesia. Mulai dari Rinjani yang merenggut nyawa pendaki asal Brasil, hingga Gunung Slamet yang menyisakan kisah dramatis seorang remaja tersesat sendirian di tengah hutan lebat. Apakah semua ini hanya mitos? Atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi? Tetap bersama saya dan kita akan telusuri satu persatu faktanya. Gunung selalu jadi tempat pelarian bagi jiwa-jiwa yang haus akan ketenangan, keindahan, dan tantangan. Di balik hijaunya hutan, dinginnya kabut, dan megahnya puncak, tersimpan sejuta kisah yang tak selalu indah. Banyak yang pulang membawa cerita, tapi tak sedikit pula yang tak pernah kembali. Di episode ini, kita akan menelusuri tragedi-tragedi yang pernah mengguncang 5 gunung ternama Indonesia. Mulai dari Rinjani yang merenggut nyawa pendaki asal Brazil, hingga Gunung Slamet yang menyisakan kisah dramatis seorang remaja tersesat sendirian di tengah hutan lebat. Inilah kisah nyata tentang keberanian, kehilangan, dan peringatan. Selamat datang di tragedi di balik puncak yang menakjubkan. Pertama, Gunung Rinjani. Berikut tragedi yang mengguncang Gunung Rinjani. Pada 21 Juni 2025, seorang pendaki asal Brazil, Juliana Marins, memulai pendakian malam menuju puncak Rinjani bersama rombongan. Namun di tengah perjalanan, Juliana terpisah dan jatuh ke jurang sedalam 300-600 meter tepat ke dalam kaldera. Sinyal senter yang berkelap-kelip jadi satu-satunya petunjuk bahwa ia masih hidup. Tim pencarian sempat melacak 4 Juni, dan evakuasi baru rampung keesokan harinya. Tragedi ini langsung memicu tuduhan kelalaian. Keluarga menuduh evakuasi terlambat, tidak transparan, bahkan sempat beredar klaim manipulasi rekaman drone. Di balik duka mendalam, muncul satu sosok yang menarik simpati publik. Agam, pemandu lokal yang dengan keberanian luar biasa memimpin proses evakuasi hingga selesai. Namanya viral, dijuluki Agam Rinjani, simbol keteguhan di medan yang mematikan. Pemerintah NTB memproses cepat dengan membentuk tim investigasi dan menyiapkan regulasi keselamatan pendakian yang lebih ketat, termasuk pelatihan SAR terpadu dan menggunakan teknologi pendeteksi dini. Kedua, Gunung Muria. Gunung Muria di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah juga menyimpan tragedi memilukan. Pada 24 Juni 2025, Jovita Diva Pramudawardhani, seorang mahasiswa berusia 21 tahun, dilaporkan terjatuh dari tebing setinggi 50 meter di sekitar puncak Natas Angin. Pendakian awalnya berjalan lancar. Jovita mendaki bersama beberapa temannya. Namun saat perjalanan turun, ia terpleset di jalur licin akibat hujan semalam. Tim SAR gabungan, relawan pecinta alam, dan masyarakat setempat segera bergerak. Medan curam, bebatuan licin, dan kabut tebal membuat pencarian berlangsung berjam-jam. Saat jenazah Jovita ditemukan, suasana menjadi sangat hening. Teman-temannya hanya bisa menangis memeluk peralatan pendakian yang ditinggalkan. Tragedi ini menyisakan luka mendalam bagi keluarga, teman kampus, dan komunitas pecinta alam. Jovita dikenal sebagai pribadi ceria, penuh semangat, dan mencintai alam sepenuh hati. Ketiga, Gunung Semeru. Gunung tertinggi di Pulau Jawa ini menyimpan keindahan yang memikat, sekaligus ancaman mematikan yang tak pernah terduga.
Pada 4 Desember 2021, Gunung Semeru tiba-tiba memuntahkan awan panas guguran. Abu vulkanik hitam pekat membumbung setinggi ribuan meter, menyelimuti permukiman di kaki gunung. Ratusan rumah rata dengan tanah, jalanan berubah jadi lumpur panas yang menelan kendaraan, ternak, dan apapun yang dilewatinya. Ribuan warga berlarian menyelamatkan diri di tengah hutan abu. Tangisan anak-anak bercampur teriakan panik orang dewasa. Data resmi mencatat 54 orang meninggal dunia, 6 orang hilang, dan lebih dari 9.000 orang terpaksa mengungsi ke ratusan titik penampungan di Lumajang, Malang. Banyak relawan dan petugas SAR yang jatuh sakit karena paparan abu vulkanik pekat. Di tengah kekacauan, muncul kisah keberanian luar biasa para relawan yang mengevakuasi warga tanpa memedulikan keselamatan diri sendiri. 4. Gunung Merapi. Gunung Merapi di Sumatera Barat tak kalah menyimpan kisah kelam. Pada 3 Desember 2023, gunung ini memuntahkan abu vulkanik panas saat puluhan pendaki masih berada di jalur pendakian. 23 orang meninggal dunia saat tragedi ini. Sebagian besar korban terjebak di kawasan kawah saat awan panas menggulung turun dengan cepat. Salah satu yang viral adalah Yasirli Amri, pendaki yang sempat merekam detik-detik dirinya berlumuran abu panas, napas tertegal sambil mengucapkan kalimat terakhir pada keluarganya. Muhammad Adan, seorang mahasiswa, berhasil mengevakuasi 3 temannya hingga selamat. Sebelum akhirnya, ia sendiri ditemukan tak bernyawa. Tragedi ini membuat jalur pendakian resmi ditutup permanen. Namun ironisnya, masih banyak pendaki nekat melakukan pendakian ilegal dengan konten media sosial. Pemerintah bersama TNI dan relawan melakukan penelitian dan memberikan sanksi tegas. Kelima, Gunung Slamet. Gunung Slamet, salah satu gunung aktif tertinggi di Jawa Tengah, menyimpan kisah dramatis yang belum lama terjadi. Seorang pendaki remaja bernama Vio, 17 tahun, hilang selama 3 hari setelah mendaki bersama rombongan yang dikenalnya lewat media sosial. Saat perjalanan turun, rombongan berpencar. Vio yang belum hafal jalur pun tersesat di hutan lebat. Sendirian, tanpa sinyal, ia bertahan hanya dengan 3 potong roti. Di malam kedua, rasa putus asa hampir membuatnya menyerah. Hingga suatu pagi, seekor burung muncul. Burung itu terbang rendah seakan mengarahkannya. Saat burung naik, ia ikut naik. Saat burung turun, ia mengikuti. Ajaibnya, langkah itu membawanya mendekati jalur pendakian utama. Pada hari ketiga, tim SAR menemukannya di sekitar pos 7 dalam kondisi lemah tapi selamat. Terima kasih telah menyaksikan episode kali ini. Tetap waspada, tetap hormati alam, dan jangan pernah remehkan tanda-tanda yang terlihat kecil, karena bisa jadi itu adalah peringatan terakhir dari alam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa.